Selamat pagi Ibu Bapak Saudari-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini untuk memulai hari. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, renungan kita pada pagi hari ini Sabtu 25 April 2026 terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat kedua. 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Ibu Bapak Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa teks kita pada pagi hari ini merupakan puji-pujian dari seorang perempuan bernama Hana. Di mana Hana menyerukan, di mana Hana mengatakan bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Ia ingin menunjukkan bahwa kekudusan Allah adalah kekudusan yang sangat-sangat luar biasa besarnya. Allah tidak bisa dipadankan dengan manusia. Allah tidak bisa dipadankan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Allah benar-benar lain dari semua yang ada di muka bumi ini. Hana ingin menunjukkan bahwa Allah tidak sama dengan manusia. Allah melampaui manusia. Manusia berada di bawah pikiran Allah. Hana ingin menegaskan bahwa hanya Tuhanlah yang layak menjadi pusat kepercayaan kita. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, setelah Hana mengungkapkan kekudusan Tuhan, ia melanjutkan dengan seruan, tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Emang inang yang terkasih dalam Kristus Yesus, gambaran gunung batu berbicara tentang sebuah keteguhan, berbicara sebuah perlindungan, dan berbicara sebuah kestabilan dalam kehidupan. Amang inang, di tengah kehidupan yang mudah berubah dan tidak pasti ini, Tuhan digambarkan sebagai dasar yang kuat. Tuhan digambarkan sebagai dasar yang kokoh oleh Hana. Tuhan digambarkan sebagai tempat berlindung yang tidak terguncang oleh keadaan apapun. Perempuan bernama Hana tidak hanya mengenal Tuhan secara konsep belaka, tetapi melalui pengalaman hidupnya, Hana mengatakan bahwa pemulihan dalam kehidupan ini, kesedihan dalam kehidupan ini dapat teratasi dengan Tuhan. Dapat teratasi dengan sempurna hanya oleh kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudari-saudara, doa Hana juga menjadi semacam pengantar bagi kehidupan kita, di mana Allah membalikkan keadaan. Ia meninggikan yang rendah dan Allah merendahkan yang sombong. Kekudusan Allah tidak diam, tetapi aktif dalam semua aktivitas manusia. Allah membela, Allah mengoreksi, dan Allah juga memulihkan. Kekudusannya justru membuat kehidupan kita terlihat semakin bertumbuh. Kekudusan Allah membuat manusia terlihat semakin berkembang dalam kehidupannya, semakin menuju ke hal-hal yang jauh lebih baik. Allah hadir di tengah realitas, atau Allah hadir di tengah kehidupan yang tidak sempurna, amang inang. Yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini adalah ayat ini mengundang kita untuk menata ulang pusat kepercayaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berharap kepada diri kita sendiri. Seringkali kita mengacu dalam keseharian kita pada diri kita sendiri. Kita merasa kuat dalam kehidupan kita. Tetapi amang inang, kita perlu tahu bahwa diri sendiri merupakan diri yang mudah goyah. Kita mudah runtuh. Oleh sebab itu, renungan kita mengajak kita untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar utama dalam kehidupan kita, yang tidak berubah ketika segala sesuatunya berubah. Tuhan akan tetap dalam kehidupan kita, tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, Tuhan tetap sama. Tuhan tetap
gunung yang teguh dalam kehidupan kita. Yang kedua, Manginang, kita diajak untuk melihat sebuah penderitaan bukan sebagai sebuah akhir dalam hidup, tetapi sebagai ruang perjumpaan dengan Allah itu sendiri. Seperti Hana, di mana pergumulan hidupnya bisa menjadi tempat di mana Hana mengalami kekudusan Tuhan dan kuasa Tuhan secara nyata. Bukan berarti penderitaan itu baik, melainkan di dalam penderitaan Tuhan sanggup menghadirkan kebaikan di dalamnya. Yang berikutnya, Manginang, yang bisa kita refleksikan dalam bacaan kita pada hari ini adalah pengakuan bahwa Tuhan itu kudus menuntun kita pada hidup yang dipanggil untuk berbuah, yang dipanggil untuk hidup secara berbeda dari yang lain. Kekudusan bukan hanya milik Tuhan, tetapi menjadi panggilan kita umat percaya untuk hidup mencerminkan nilai-nilai Allah di tengah-tengah dunia. Kita dituntut untuk hidup dengan penuh kejujuran, dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati di tengah-tengah dunia ini. Manginang yang terkasih dalam Kristus Yesus, perempuan yang bernama Hana tidak memulai doanya dengan sebuah keluhan, tetapi dengan pengakuan tentang siapa Allah itu sendiri. Dari sanalah lahir sebuah kekuatan dan pengharapan. Melalui pengakuan akan hadir sebuah harapan. Melalui pengakuan akan hadir sebuah kekuatan yang hanya daripada Allah. Demikian jugalah dalam hidup kita, Manginang. Ketika kita mengenal siapa Tuhan sebenarnya, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah ditekan keadaan. Sebab kita tahu tidak ada yang seperti Allah, dan tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di dalam kuasa Tuhan. Mengenai terkasih, mari kita renungkan pernyataan ini. Di tengah kehidupan kita berkeseharian, apakah Tuhan sungguh menjadi gunung batu kita, atau masih ada hal-hal yang kita pegang sebagai kekuatan bagi diri kita sendiri? Kiranya renungan kita menyadarkan bahwa Allah selalu berpegang teguh dalam kehidupan kita. Kiranya kita selalu yakin bahwa Allah tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Engkau berikan sehingga firman-Mu dapat kami dengar dan dapat kami renungkan. Terima kasih Engkau telah menyiapkan bahwa Engkaulah gunung batu dalam kehidupan kami, Engkaulah kekuatan kami dalam kami menjalani keseharian kami. Kiranya Engkau selalu menuntun kami Tuhan untuk dapat mengerti, memahami apa yang menjadi jalan-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami di pagi hari ini agar aktivitas kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.